Perhitungan metode SAW atau metode SAW atau metode Simple Additive Weighting untuk menentukan penerima bantuan siswa miskin atau BSM. Jadi video ini akan menjelaskan perhitungan manual metode SAW dengan studi kasusnya untuk menentukan penerima bantuan siswa miskin atau BSM. Kriterianya ada 5, C1 sampai C5, yaitu pemegang kartu perlindungan sosial, KPS, pemegang surat keterangan tidak mampu, yatim atau piatu, penghasilan orang tua per bulan, dan jumlah saudara tanggung. Dari masing-masing kriteria tersebut akan dibuat variabelnya. Jadi setiap kriteria ini akan mempunyai variabel masing-masing atau subkriteria. Dan pada studi kasus ini akan ditentukan nilainya dari range 0 sampai 100. Nah, sekarang untuk kriteria pertama, yang ini pemegang KPS, ini C1. Variabelnya yaitu ada tidak dan ya. Nilainya untuk tidak 30, untuk ya 70. Jadi variabel untuk kriteria KPS itu indikasinya semakin besar nilainya semakin baik. Nah, jadi untuk ini yang ya ini untuk kriteria pemegang KPS yang subkriterianya ya yang lebih baik. Jadi nilainya lebih baik. Selanjutnya kriteria pemegang surat keterangan tidak mampu juga sama. Indikasinya semakin besar semakin baik. Jadi nilainya semakin nilai bobotnya semakin besar maka semakin baik. Jadi pemegang SKTM ini jika nilainya ya lebih baik daripada nilainya tidak. Selanjutnya kriteria yatim piatu juga sama, semakin besar nilainya semakin baik. Jadi untuk kriteria untuk variabel ya nilainya 70 ini lebih baik daripada yang tidak. Selanjutnya untuk kriteria penghasilan orang tua per bulan, nah kalau yang ini indikasinya semakin kecil nilainya semakin baik. Jadi untuk nilai bobot semakin kecil yang ini penghasilannya yang kurang dari 1 juta ini lebih baik daripada penghasilan dengan nilai bobot yang 40. Jadi untuk yang kriteria 4 ini, kriteria penghasilannya semakin kecil semakin baik, jadi nilai variabel yang ini yang lebih baik. Selanjutnya kriteria terakhir, kriteria jumlah saudara tanggung ini indikasinya semakin besar nilainya semakin baik. Jadi semakin besar ini bobotnya, nilai 40 lebih baik daripada yang lainnya. Oke, setelah setiap kriteria dibuat variabelnya masing-masing, selanjutnya masuk ke studi kasusnya. Pada studi kasus ini ada 5 orang siswa yang akan menjadi calon penerima BSM. Tetapi hanya ada 4 slot untuk penerimanya. Jadi dari 5 ini akan diterima 4. Maka pihak sekolah harus menentukan 4 orang siswa dengan nilai paling tinggi dari 5 orang calon penerima. Jadi yang dari 5 orang calon ini dihitung menggunakan metode SAW, nanti diurutkan dari nilai terbaik dan akan diambil 4 orang dari 5 orang yang calon. Oke, lanjut dari setiap kriteria yang ada, dari yang 5 kriteria tadi, semuanya akan diberikan bobot nilai dengan range antara 0 sampai 1. Dan nilai total semua bobotnya jika dijumlahkan bernilai 1. Jadi untuk C1 dikasih bobot 0,38, C2 0,1, C3 0,15, C4 0,32, dan C5 0,05. Jadi bobot preferensi W-nya ini, yang ini 0,38, 0,1, 0,15, 0,32, dan 0,05. Dimana jika dijumlahkan totalnya maka nilainya 1. Selanjutnya, setiap siswa akan diberi penilaian untuk masing-masing kriteria. Jadi untuk A1 ini, tadi ya, Aceng Fikri, nilai alternatif satunya, untuk kriteria satunya tidak, C2-nya ya, C3-nya ya, C4-nya 2 juta sampai 3 juta, C5-nya 3 orang. Untuk yang alternatif yang lain juga sama, diisi, A3 juga sama, diisi sesuai kriterianya, dan sampai ke A5. Nah, setelah diisi alternatif untuk masing-masingnya, untuk masing-masing kriterianya, lalu dikonversi menjadi nilai bobot. Jadi A1 ini untuk C1-nya nilainya tidak. Nah, tidak ini nilai bobotnya berapa? Kita lihat.
kriteria pertama nih, tidak nilai bobotnya 30. Maka simpan di 30. Selanjutnya C2 nilainya ya. Ya ini nilainya berapa? 70. Kemudian C3 ya, C3 ya-nya juga 70. Untuk C4-nya 2 juta sampai 3 juta, konversi nilainya jadi 30. Selanjutnya untuk C5 3 orang, berapa nilainya? Bobotnya yang 3 orang nilainya 20. Jadi simpan di sini. Jadi lakukan untuk semua alternatif. Ini untuk A2 juga sama, dikonversi nilainya. Ini untuk A2, ini dikonversi nilainya menjadi nilai bobot. A3 juga sama sampai ke A5. Nah, setelah semuanya menjadi nilai bobot, maka ini ya, yang ini nilai bobot ini semuanya akan dimasukkan ke matriks X yang ini. Jadi ini 30, 70, 70, 70, 70. Ini kriteria 1, 70, 70, 70, 70, 30. Ini kriteria 2, ini kriteria 3, ini kriteria 4, ini kriteria 5. Nah, sebelumnya ada penentuan tipe kriterianya benefit atau cost. Kriteria C1, C2, C3, dan C5 ini termasuk ke dalam kategori benefit. Kenapa? Karena asumsinya nilai yang lebih besar maka lebih baik. Nah, yang tadi ya, ini indikasinya semakin besar nilainya semakin baik, berarti tipenya benefit. Yang ini semakin besar nilainya semakin baik, berarti tipenya benefit. Ini juga sama, semakin besar nilainya semakin baik, maka tipenya benefit. Kalau nilainya semakin kecil semakin baik, contohnya yang penghasilan yang tadi, jadi yang ini yang lebih baik, maka tipenya masuk tipe cost. Sementara yang kriteria terakhir, semakin besar nilainya semakin baik, ini tipenya masuk ke benefit. Jadi yang C1, C2, C3, dan C5 ini tipenya benefit, sementara C4 tipenya cost karena asumsinya nilai yang lebih kecil maka lebih baik. Oke, jadi masuk ke matriks X ini yang tadi. Nilai yang bobot ini dimasukkan ke matriks X. Selanjutnya dari matriks keputusan di atas dilakukan proses normalisasi matriks keputusan X. Dengan rumusnya ini ya, ini R11. R11 ini baris yang satu pertama ini baris, satu kedua ini kolom, berarti R11 baris 1 kolom 1, berarti yang 30. Kalau yang ini berarti baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3, nah gitu ya. Ini jadi ngitungnya dari baris dulu kemudian kolom. Kemudian harap diingat ini untuk ini kriteria C1 kan, ini C1, ini C2, ini C3, ini C4, ini C5. Yang ini benefit, benefit, benefit. C4-nya cost, yang terakhir C5 benefit. Nah, jadi untuk kriteria benefit menggunakan rumus max. Ya, jadi untuk kalau kolom 1 menggunakan max, kolom 2 menggunakan max, kolom 3 max. Nah, kolom 4 ini akan menggunakan min. Sementara kolom 5 menggunakan max. Ini semuanya max, max. Nah, ini yang kolom 4 min. Oke, kita coba satu-satu. R11 dari berarti baris 1 kolom 1 30. Kolom 1 ini kriterianya benefit, berarti menggunakan max. Berarti rumusnya 30 dibagi nilai max dari kolom 1. Jadi 30 dibagi nilai max dari kolom 1. 30 dibagi 70 nilainya 0,429. Nah, jadi 0,429. Sekarang kita coba yang baris 2 kolom 1. Ini baris kedua kolom 1, ini masih kolom 1 ya, berarti rumusnya max 70 dibagi nilai max, berarti 70 nilainya 1. Baris ketiga kolom 1 juga sama, ini baris ketiga kolom 1, 70 dibagi 70, 1, 1, 1. Nah, ini untuk bentuk kolom 1 ini berarti sudah dihitung. R11, 21, 31, 41, 51 ini untuk kolom 1. Sekarang kita menghitung kolom 2, ini rumusnya masih menggunakan max. Ini kolom 2, baris 1 kolom 2 berarti 70 dibagi max. Kita lihat baris 1 kolom 2 berarti 70 dibagi nilai max dari ini.
Yang ini juga sama, 70 dibagi nilai max, 70 dibagi nilai max, 70 dibagi nilai max. Yang ini 30 dibagi nilai max. Oke, ini untuk menghitung yang ini. Ini hasilnya. Baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 2, baris 3 kolom 2, baris 4 kolom 2, baris 5 kolom 2. Nah, untuk kolom 2 ini sudah dihitung. Untuk kolom ketiga juga sama dihitung. Kolom ketiga ini masih kriteria benefit. Jadi 70 dibagi max dari kolom ini 70 ya. Nilai maxnya 70 bagi 70, ini 30 dibagi 70, 30 dibagi 70, 30 bagi 70, 70 bagi 70. Nih yang kolom 3. Ini baris 1 kolom 3 dihitung semuanya. Selanjutnya untuk yang kolom 4 ini tipenya cost. Nah, jadi rumusnya menggunakan nilai min. Tapi nilai minnya jadi pembilang ya, bukan penyebut. Nah, jadi di atas nilai min dibagi nilainya. Kalau max kan nilainya dibagi nilai max. Nah, kalau min kebalikannya, minnya di atas dibagi nilainya. Contohnya ini baris 1 kolom 4. Baris 1 kolom 4 berarti nilai minimal dari kolom 4 berarti 10 ya. Nilai minimalnya 10 dibagi 30. Nah, kita lihat 10. Nah, ini baris 1 kolom 4, 10 dibagi 30. 0,333. Kalau yang ini 20 dibagi bukan minnya berarti mana tadi yang kolom 4, baris 2 kolom 4. Nilai minnya 10 dibagi 20. Oke. Jadi nilai min dulu 10 dibagi 20, berarti yang ini 10 dibagi 10. Ini 10 dibagi 20, kemudian ini 10 dibagi 10. Jadi untuk kolom 4 ini dihitung semuanya. Jadi menggunakan nilai min karena tipenya cost. Jadi setelah dihitung ini hasilnya. Kemudian yang terakhir juga sama, tipenya benefit, maka menggunakan max. Setelah semuanya dihitung, dimasukkan ke matriks masing-masing per kolom. Berarti ini kolom 1 kriteria 1. Yang ini 0,429 1111. Nah, ini kolom 2 kriteria 2, ini kolom 3 kriteria 3. Kolom 4 kriteria 4, kolom 5 kriteria 5. Nah, jadi setelah semuanya dimasukkan ke matriks R, selanjutnya akan dihitung nilai akhir P yang didapat dari total hasil perhitungan W. Jadi nilai bobot W-nya yang tadi jumlahnya di total jadi 1 dikalikan dengan matriks ternormalisasi R, matriks yang ini. Oke, pertama W1 0,38. Kalau ini dihitungnya per baris ya. Per baris ini kan A1. Berarti untuk menghitung alternatif 1. Berarti dihitungnya ke sini dulu, baris 1 dulu. 0,38 dikali 0,49. 0,1 dikali 1. 0,15 dikali 1. 0,32 dikali 0,333. Dan 0,05 dikali 0,5. Nah, ini. Dan semuanya dijumlahkan hasil perkaliannya ya. Hasil perkalian ini dijumlahkan, hasil perkalian ini dijumlahkan, hasil perkalian ini dijumlahkan, semuanya dijumlahkan, jadi totalnya 0,54458. Oke, contoh lagi untuk A2 juga sama. Ini A2 0,38 dikali 1, 0,1 dikali 1, 0,15 dikali 0,429, 0,32 dikali 0,5, 0,05 dikali 0,25. Ini kalau semuanya dijumlahkan, nah akan dapat nilai V. Untuk yang A3 juga sama, ini baris ketiga, 0,38 dikali 1, 0,1 dikali 1, 0,15 dikali 0,429, 0,32 dikali 1, dan 0,05 dikali 1. Nah, yang ini lalu dijumlahkan, totalnya 0,91435. Nah, lakukan semuanya untuk alternatif A4 dan alternatif A5, jadi setiap alternatif punya nilai V.
Ini nilainya, kemudian setelah mendapat nilai pi, lalu urutkan dari nilai terbesar. Nah, jadi untuk A5 urutan pertama, A3 urutan ini, A3 urutan kedua, A2 urutan ketiga, A4 urutan keempat. Nah, jadi karena tadi studi kasusnya slot penerima BSM-nya cuma ada 4, maka yang diterima dari 1 sampai 4. Sementara alternatif A1 nilai paling kecil tidak diterima. Oke, kira-kira seperti ini untuk perhitungan manual metode SAW dengan studi kasus untuk menentukan penerima bantuan siswa miskin atau BSM. Mudah-mudahan mengerti. Jika ada pertanyaan, silakan komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat.